Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Warno Sule MTH. Pendeta Warno Sule saat ini melayani sebagai Pendeta Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Jemaat di Membe, dan Jemaat Orion Tete. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan kita di hari Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan acara kami di hari Sabat ini. Biarlah Tuhan akan menyertai acara ini, supaya boleh berlangsung seturut dengan kehendak. Memberkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu,
Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat bagi kita sekalian. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan oleh karena di pagi hari ini kita boleh dibangunkan oleh Tuhan. Dan saya yakin kita telah mengawali kehidupan ini dengan doa. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan suami ataupun istri, orang tua dan anak-anak, secara keluarga, kita akan melihat firman Tuhan yang membahas tentang bagaimana doa dan bagaimana kita bangun pagi. Ada satu penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE menemukan bahwa orang-orang yang terbiasa bangun pagi memiliki tingkat kecemasan yang rendah dibandingkan dengan orang-orang yang tidur larut malam dan bangun kesiangan. Tentu saja ketika kita bangun pagi, kita sehat ya, merasakan kesegaran di dalam tubuh. Banyak kegiatan di pagi hari setelah bangun tidur yang biasa atau bisa membuat tubuh kita lebih sehat. Misalnya dari minum air putih, meditasi, mengerjakan tugas, prioritas maupun pribadi, hingga bercengkrama dengan keluarga. Pada saat ini kita bisa melihat ada beberapa kegiatan yang kita bisa lakukan ketika kita baru saja bangun pagi. Minum air hangat, itu adalah merupakan anjuran. Orang yang baru bangun pagi, minum air hangat, karena itu membawa kesehatan. Ada orang ketika bangun pagi, langsung dengan kegiatan rencana berolahraga. Ataupun ada orang ketika bangun pagi, dia mencari berita. Ataupun ada orang yang ketika dia bangun pagi, dia mengadakan meditasi, doa ataupun meditasi. Atau bisa saja ketika bangun pagi, waktu bangun pagi, apa yang dia pegang? Handphone. Dia cari handphone, pegang. Apakah saudara memegang handphone ketika bangun pagi atau Alkitab? Ini menjadi satu tantangan bagi kita keluarga-keluarga. Yesus dalam buku Markus 1 ayat 35, kita lihat apa yang dilakukan Yesus ketika dia bangun pagi. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika bangun pagi? Markus 1 ayat 35, dia katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Kita dapati ketika Yesus bangun pagi-pagi benar waktu dia masih gelap. Masih gelap itu mungkin saja masih jam 4 ataupun setengah 5. Masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke satu tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari ayat ini, kita mendapatkan satu nasihat bahwa pada waktu kita bangun pagi, apa yang harus dilakukan? Apakah pegang HP ataupun sesuatu yang lain? Mungkin kita boleh membawa firman Tuhan dan kita berdoa di sana. Berdoa, ini sangat penting. Pada waktu kita bangun pagi, kita harus awali kehidupan kita dengan doa. Ketika para murid bangun, mereka melihat Yesus telah pergi dan mencari dia. Dan waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Saudara bisa baca itu dalam buku Markus 1 ayat 37. Orang-orang mencari dia. Tetapi apa yang dia buat? Dia mengasingkan diri dan berdoa di sana. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Yesus ini boleh menjadi teladan bagi kita, keluarga, ya. Mama, papa, anak-anak, diajar ya pada waktu kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa telah menyatakan kehendaknya ketika Yesus datang, berdoa di pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta artinya pagi masih gelap. Bapa menegaskan tujuan utama Yesus ketika ia berdoa dan menunggu di hadapannya. Kenapa kita perlu berdoa di pagi-pagi? Ya, karena di saat itulah kita masih tenang. Belum disibukkan dengan kesibukan-kesibukan lain. Pikiran kita masih jernih. Belum berpikir tentang kegiatan-kegiatan lain. Belum diganggu dengan aktivitas-aktivitas lain. Pada waktu kita bangun,
Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kita gunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya memiliki pengalaman bagaimana kami menggunakan setiap pagi untuk berhubungan dengan Tuhan. Terasa hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Oleh karena tidak ada gangguan. Suara pun di pagi hari belum ada banyak suara bisik ya. Mobil ataupun orang-orang belum ada. Karena semua pada tidur, masih tenang. Sahabat, ketika kita gagal mencari Tuhan melalui berbakti dan berdoa di pagi hari, kita akan kehilangan saat indah di mana Tuhan dapat menyampaikan rencananya pada kita. Itulah sebabnya gunakan baik-baik pagi hari untuk kita berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Pada waktu kita gunakan waktu itu dengan baik, dia katakan bahwa kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini, itulah sebabnya marilah kita berdoa agar kita memiliki komitmen untuk bangun di pagi hari dan menggunakan waktu itu dengan Tuhan. Jangan ketika bangun langsung buka WA, buka Facebook, atau buka YouTube. Ya, kadang-kala ada tantangan ya, cobaan. Waktu bangun pagi, lihat berita apa? Mungkin dari kantor ada berita. Karena saya sudah tidur atau cepat tidur, kita lihat. Itu cobaan. Tetapi apabila kita mau gunakan waktu, pada waktu bangun kita akan berdoa, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan berkata. Itulah sebabnya pada saat ini nasihat saya pada saat ini yaitu mari kita gunakan waktu untuk berdoa. Ada pengalaman yang kami rasakan, yang saya rasakan, yaitu saya memiliki grup WhatsApp untuk berdoa. Doa bersama dengan grup di WhatsApp. Jadi caranya yaitu kita baca ayat, baca firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, lalu kita posting di grup itu dan kita ajak untuk orang-orang lain berdoa. Masing-masing ada jam tertentu kita berdoa. Saya sudah ambil komitmen untuk berdoa di pagi-pagi benar. Dan benar, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Pengalaman saya itu, ketika kita baca satu pasal di dalam Alkitab, kita baca, kita cari ayat yang sangat penting untuk kita renungkan sepanjang hari itu. Kita baca, kita renungkan, dan sesudah itu kita posting ayatnya, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Di grup itu ada orang-orang yang akan kita doakan. Terasa itu hubungan dengan Tuhan. Dan pada waktu kita temukan ayat itu, kita renungkan ayat itu. Dan beri kesempatan pada waktu kita berdoa di pagi hari itu, Tuhan berbicara kepada kita. Bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan. Ya, bukan hanya kita yang berbicara. Beri kesempatan pada waktu kita berdoa. Setelah kita merenungkan firman itu, kita berdiam, tenang. Dan kita berusaha untuk meditasi. Tuhan yang berbicara pada kita. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Kita merasakan hubungan dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Dan itu dapat dilakukan di pagi-pagi saat masih tenang. Masih semua dalam keadaan diam. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada bisik-bisik. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Pada waktu kita bangun pagi, mari kita gunakan waktu untuk berdoa, berhubungan, berbicara kepada Tuhan, dan dengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita, bahkan memberkati keluarga kita masing-masing. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka.
muliakan Allah, besar kuasa-Nya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat Cornelius Media dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Seperti biasa, program ini tidaklah mengganti tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu, pastikan saudara telah mempelajari dan kemudian diberkati lewat program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Jerry Mangerongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan tema membela kebenaran. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Bapa kami, Allah Tuhan kami, kembali lagi kami sangat membutuhkan urapan Roh Suci-Mu. Ketika kami akan mempelajari, mendalami firman-Mu, berikan kepada kami pengetahuan, hikmat untuk melihat kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga pelajaran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian keempat kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar firman Allah. Daniel 7 ayat 23-25 berisi nubuat yang menggambarkan 4 kerajaan besar yang muncul di bumi dan salah satu kekuatan yang bersaksi melawan yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudusnya, bahkan mencoba waktu dan hukum. Lalu kemudian Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Dalam pertempuran antara perempuan dan sang naga, perempuan melarikan diri ke padang gurun dan diberi perlindungan selama 1260 hari. Dan naga yang marah ini mencoba untuk menyerangnya, tetapi perempuan diselamatkan oleh sayap besar yang diberikan kepadanya. Yudas 1 ayat 3 dan 4. Dalam surat ini diingatkan untuk mempertahankan iman, walaupun ada orang-orang tertentu yang akan menyelusup ke dalam gereja dan menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Kemudian ada Wahyu 2 ayat 10. Ini adalah pesan kepada jemaat di Smyrna untuk tidak takut akan penderitaan yang akan datang selama 10 hari dan bahwa mereka yang tetap setia sampai mati akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Juga ada Kisah Para Rasul 5 ayat 28-32. Para rasul dipenjarakan karena memberitakan Injil. Tetapi mereka menyatakan bahwa mereka harus lebih menaati Allah daripada menaati manusia. Mazmur 19 ayat 7-11. Firman Tuhan dijelaskan sebagai sesuatu yang sempurna, memberikan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan bagi mereka yang memperhatikannya. Lalu kemudian 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Orang percaya diberitahu bahwa Allah memberikan hidup kekal melalui anaknya Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat pengertian judul, membela kebenaran. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini, apa kebenaran yang dimaksud? Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, kebenaran adalah firman Allah, doktrin Alkitabiah yang tidak tercemarkan, dan kepercayaan kepada Kristus sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 4 dan Yohanes 17 ayat 17. Mengapa dan apa pentingnya membela kebenaran? Bagi orang Kristen, membela kebenaran yang Alkitabiah memiliki beberapa alasan yang sangat penting. Yang pertama, ini menandakan kesetiaan kita kepada Allah. Yang kedua, ini menandakan kesetiaan terhadap ajaran Kristus dan firman-Nya. Yang ketiga, ini dapat menolong orang Kristen untuk terlindung dari ajaran-ajaran yang salah atau ajaran-ajaran yang sesat. Dan yang keempat, membela kebenaran membantu kita untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bertanya, bukankah Kristus memiliki kekuasaan dan kekuatan? Dia dapat membela dirinya sendiri. Mengapa perlu membela? Nah, tentu saja Kristus memiliki kemampuan untuk membela kebenarannya sendiri.
Namun ketika orang Kristen dipanggil untuk membela kebenaran, ini bukan berarti bahwa Kristus tidak mampu atau tidak mau melakukannya sendiri. Sebaliknya, ada beberapa alasan mengapa orang Kristen perlu membela kebenaran. Yang pertama adalah keterlibatan manusia dalam rencana Tuhan. Tuhan memilih untuk melibatkan manusia dalam rencananya untuk menyatakan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Yang kedua, untuk pertumbuhan iman dan kesetiaan. Ketika orang Kristen berdiri teguh untuk membela kebenaran, ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk bertumbuh dalam iman dan dalam kesetiaan. Lalu kemudian yang ketiga, apa saja faktor sehingga seseorang terpanggil untuk membela kebenaran dan bahkan bisa menyerahkan nyawanya sendiri sebagai taruhannya. Orang Kristen bahkan rela mati karena dia telah melakukan perhitungan upah yang akan diterima oleh karena kasih karunia Allah. Ellen White dalam In Heavenly Places halaman 117 mengatakan, setiap jiwa harus menghitung biayanya. Tidak seorang pun akan berhasil kecuali dengan usaha yang keras. Kita harus secara rohani melatih semua kekuatan kita dan menyalibkan daging dengan kegemaran dan hawa nafsunya. Penyaliban berarti lebih dari yang dibayangkan banyak orang. Adalah suatu kewaspadaan yang terus-menerus untuk setia sampai mati, untuk bertarung dalam pertandingan iman yang benar sampai peperangan berakhir, dan upahnya sebagai pemenang kita akan menerima mahkota kehidupan. Itulah upah yang akan diterima, sehingga mengapa orang Kristen bahkan rela membela kebenaran dengan nyawa sebagai taruhannya. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 14 dan ayat 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekarang pertanyaan, pada situasi dan kondisi seperti apa ayat ini ditulis? Saudara-saudara, bila melihat konteks perikop ini, Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus. Isi pembicaraannya adalah Yesus sedang meyakinkan Nikodemus tentang kelahiran kembali melalui air dan roh yang merujuk kepada menerima dan percaya kepada Yesus seperti yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian Ellen G. White kuatkan di dalam God's Amazing Grace halaman 22, dia katakan, dalam wawancara dengan Nikodemus, Yesus membentangkan rencana keselamatan dan misinya kepada dunia. Ia langsung menuju kepada pokok persoalan dengan berkata serius namun ramah. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian pertanyaan, siapa Nikodemus ini? Saudara-saudara, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 926 saksikan. Nikodemus adalah seorang yang kaya raya, orang Farisi dan anggota Mahkamah Agama Sanhedrin. Nama Nikodemus dalam bahasa Yunani artinya penakluk bangsa. Sama seperti arti namanya, Nikodemus adalah seorang yang dihormati dan disegani dewasa itu. Kemudian pertanyaan, apa dan mengapa Anak Manusia harus ditinggikan? Frasa itu berbunyi, juga Anak Manusia harus ditinggikan. Pertanyaan, mengapa? Saudara-saudaraku, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5
halaman 929 menyaksikan. Di padang gurun, tatapan iman yang sungguh-sungguh membawa kesembuhan. Demikian juga iman dalam pengorbanan yang tak terbatas di Kalvari membawa kesembuhan dari kerusakan akibat dosa. Pada hari terakhir mengajar di Bait Allah, Yesus mengatakan, "Jika aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Yohanes 12 ayatnya yang ke-32. Saudara, dalam Injil Yohanes, ungkapan ditinggikan selalu merujuk kepada penyaliban Yesus. Hal itu dapat dilihat dalam Yohanes 8 ayat 28 dan Yohanes 12 ayat 34. Di sini Yesus menyatakan kebenaran yang sangat dalam yang dikatakan kepada Nikodemus. Ketika melihat Yesus tergantung di kayu salib, Nikodemus pasti mengingat dengan jelas sosok Musa yang mengangkat ular di padang gurun dan perkataan Yesus tentang Dia yang ditinggikan. Kemudian pertanyaan, bagaimana cara anak manusia ditinggikan? Saudaraku, minimal ada 4 bagian yang harus kita buat untuk mana meninggikan Yesus. Yang pertama, kita harus menjadi murid Yesus. Hal itu dapat dilihat dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yang kedua, kita akan mengikuti teladan Yesus. Hal itu dapat dilihat dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-15. Lalu yang ketiga, kita akan menuruti segala yang Yesus perintahkan. Yohanes 14 ayat 15. Dan yang keempat, kita akan pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah seperti yang Ia perintahkan. Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu persecuted yet triumphant, dianiaya namun menang. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, siapa dan apa latar belakang mereka yang dianiaya? Konteks sekolah Sabat, khususnya pelajaran hari Minggu, mengangkat Daniel pasal 7 ayat yang ke-25 sebagai landasan utama adanya penganiayaan. Ayat ini mengatakan ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ia yang dimaksud dalam ayat ini yang menentang yang maha tinggi dan mengadakan penganiayaan menurut konteks Daniel 7 adalah kekuasaan yang muncul pada masa kekuasaan binatang atau kerajaan yang keempat. Artinya sesudah kekuasaan kerajaan Babylon, Media Persia dan Yunani, yaitu kerajaan Roma. Binatang ini digambarkan sebagai binatang yang sangat kuat, dahsyat dan menakutkan yang juga memiliki tanduk 10 di mana dari antara ke-10 tanduk tersebut muncul sebuah tanduk kecil yang bertumbuh dan mencabut 3 tanduk yang terdahulu. Tanduk ini memiliki mata manusia dan mulut yang menyombong. Tanduk kecil ini menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 826 adalah simbol dari Papal Rome atau kepausan Roma. Nah, mengenai mereka yang dianiaya, mereka ini adalah orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dengan kata lain, mereka ini adalah umat Allah yang setia. Wahyu 12 ayat 6 dan juga 14 memberi referensi lain dari latar belakang mereka yang mengalami penganiayaan. Dalam ayat ini dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan di sini adalah simbol dari jemaat, gereja atau umat Tuhan. Mereka inilah yang dianiaya. Nah, sekarang mengapa dan apa tujuan dari penganiayaan? Penganiayaan terjadi kepada umat Allah karena mereka berusaha mempertahankan iman dan ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Hal ini sebenarnya sudah diamarkan Yesus sebelumnya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-20. Hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Nah, karena setanlah dalang di balik penganiayaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, maka menurut Alfa Omega jilid 8 halaman 42, tujuan utama di balik penganiayaan itu adalah untuk menghancurkan jemaat Kristus.
Iblis berharap dengan penganiayaan itu, hal itu akan menawarkan iman Kristiani umat Tuhan. Nah, dalam konteks penganiayaan yang dilakukan oleh kekuasaan Roma atau kepausan, Alfa Omega Jilid 8 halaman 64 dan 65 katakan, adalah kebijakan Roma untuk menghilangkan perbedaan mengenai ajaran-ajaran atau dekrit-dekritnya. Setiap yang menyimpang, apakah manusia atau tulisan, harus dibinasakan. Pernyataan keraguan-raguan atau mempertanyakan kekuasaan dogma kepausan telah cukup menjadi alasan untuk membinasakan nyawa orang kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Dan segera sesudah kepausan memperoleh kekuasaan, ia menghancurkan semua yang menolak mengakui jalan-jalannya dan satu persatu gereja tunduk kepada pemerintahan dan kekuasaannya. Jadi jelas bahwa tujuan utama penganiayaan selama kekuasaan tanduk kecil atau Roma kepausan adalah untuk pemaksaan ajaran, doktrin, praktek, peraturan, dan ketentuan kepausan yang diakui sebagai wakil Allah di dunia menggantikan otoritas firman dan hukum Allah. Kabar baiknya saudaraku, penganiayaan yang datang dari pihak musuh Allah izinkan terjadi untuk memurnikan iman umat-umatnya. Nah, sekarang kapan masa penganiayaan tersebut? Dan apa yang mendahuluinya? Apa tandanya? Dan berapa lama, serta kira-kira apa peristiwa yang mengakhiri periode penganiayaan tersebut. Daniel 7 ayat yang ke-25 memberi petunjuk tentang suatu periode penganiayaan tersebut dengan mengatakan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sementara Wahyu 12 ayat 6 memberi penekanan bahwa periode tersebut adalah selama 1260 hari. Keduanya mengacu pada periode yang sama, sebab bila dihitung maka 3,5 masa adalah juga 1260 hari. Dilihat dari kacamata nubuat menggunakan prinsip hari tahun dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yehezkiel 4 ayat 6 bahwa 1 hari sama dengan 1 tahun, maka 1260 hari atau 3,5 masa adalah 1260 tahun. Periode ini dalam sejarah disebut juga masa kegelapan yang dimulai pada tahun 538 Masehi ketika suku Aryan atau suku barbar terakhir yaitu Ostrogot diusir dari Roma. Sebelumnya ada Visigot atau Heruli dan Vandal. Dan Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 827 mengatakan bahwa pada tahun 538 Masehi baru setelah kekuasaan bangsa Goth dipatahkan, kepausan dapat bebas mengembangkan kekuatannya secara penuh. Alfa Omega Jilid 8 halaman 57 menambahkan bahwa naiknya kekuasaan gereja Roma menandai permulaan zaman kegelapan. Sementara kekuasaannya bertambah, kegelapan semakin pekat. Jadi di waktu yang lalu, sesuai sejarah dan nubuatan, periode penganiayaan dan juga masa kegelapan atau Dark Ages bermula pada tahun 538 Masehi dengan ditandai berakhirnya kekuasaan suku Aryan atau bangsa Ostrogot di Roma dan kemudian kekuasaan kepausan Roma menjadi penuh sejak saat itu. Zaman kegelapan ini berlangsung selama 1260 tahun. Artinya, bila itu bermula pada tahun 538 Masehi, maka akan berakhir pada tahun 1798 Masehi. Dan hal ini terjadi sesuai dengan apa yang dinubuatkan, ditandai dengan peristiwa Paus diusir dari Roma oleh Jenderal Berthier atas perintah Napoleon Bonaparte pada periode sejarah Revolusi Prancis. Nah, di masa yang akan datang, menurut Matius 24 ayat 8-10, akan juga ada penderitaan yang diakibatkan oleh penganiayaan terhadap mereka yang mempertahankan iman dan kebenaran firman serta hukum Allah. The Signs of the Times 26 Mei 1898 mengatakan mereka yang hidup pada hari-hari terakhir dari sejarah dunia ini akan tahu apa artinya dianiaya demi kebenaran. Kemudian Alfa Omega Jilid 8 halaman 660, pada hari-hari terakhir, orang-orang yang dikasihi Allah akan melewati hari-hari yang melelahkan, membosankan, dirantai, dikurung di belakang terali besi, dihukum mati, sebagian mati kelaparan di dalam penjara-penjara bawah tanah yang gelap dan sangat menjijikan. Inilah penganiayaan yang akan terjadi juga di masa yang akan datang, namun akan diakhiri oleh kedatangan Yesus yang kedua kali yang akan membawa kehidupan yang kekal. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan melihat terang menaklukkan kegelapan. Sesuai dengan konteks pelajaran sekolah Sabat pada hari Senin, mari kita lihat pengertian tentang terang dan kegelapan. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat diberikan kontras antara terang dan kegelapan. Terang itu merepresentasikan
kemurnian Injil yang tidak tercemarkan oleh tradisi, oleh ajaran menyimpang, dan oleh penyalahgunaan Injil kasih karunia untuk kehidupan dalam dosa. Terang artinya firman Tuhan tetap diangkat tinggi-tinggi dan dipertahankan sebagai satu-satunya pedoman hidup bagi orang percaya. Sementara itu kegelapan adalah situasi ketika kebenaran firman Tuhan telah dicemarkan dengan tradisi, ajaran menyimpang, atau dipaksa untuk berkompromi dengan cara kekerasan dan penganiayaan. Dalam sejarah gereja menyatakan walaupun banyak orang yang mengaku Kristen berkompromi untuk menyelamatkan nyawa mereka dari siksaan dan aniaya, namun selalu ada sekelompok orang yang tetap menjunjung tinggi kebenaran, sehingga terang yang kecil ini berhasil mengalahkan kegelapan. Ellen White dalam Kemenangan Akhir halaman 53 mengatakan, pada setiap zaman ada saksi-saksi Allah, orang-orang yang memelihara imannya pada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, yang berpegang pada kitab suci sebagai satu-satunya pedoman hidup dan yang menguduskan hari Sabat yang benar. Dalam konteks pelajaran hari Senin, apa dasar orang percaya begitu kuat dan tetap dalam kepercayaannya meskipun dalam kegelapan penganiayaan? Ellen White dalam Great Controversy halaman 41 alinea kedua mengatakan tentang hal ini. Hilangnya semua berkat duniawi tidak dapat memaksa mereka untuk meninggalkan kepercayaan mereka kepada Kristus. Pencobaan dan penganiayaan hanyalah langkah-langkah yang membawa mereka lebih dekat kepada peristirahatan dan upah mereka. Mereka teringat akan perkataan guru mereka bahwa ketika mereka dianiaya karena Kristus, mereka harus sangat bersukacita karena besarlah upah mereka di sorga. Mereka bersukacita karena mereka dianggap layak untuk menderita karena kebenaran. Sebuah suara terdengar dari takhta Allah kepada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Itulah hal-hal yang membuat mengapa orang Kristen tetap setia, bahkan semakin setia walaupun menghadapi banyak penganiayaan. Apa upah bertahan dari pencobaan dan penganiayaan? Ini dijawab sendiri oleh Yesus di dalam Wahyu 2 ayat 10. Di sana dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Lalu kemudian dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang menjadi kekuatan mereka adalah jaminan bahwa mereka akan menerima kehidupan kembali. Bahwa sebagaimana Kristus dibangkitkan, mereka juga akan menerima kehidupan yang kekal apabila mereka tetap setia sampai mereka mati. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyaksikan tentang kelompok orang Waldensi. Pertanyaan, siapa mereka? Dan bagaimana firman Allah menjadi bagian bagi mereka di tengah-tengah kesukaran dan keterbatasan peralatan dan pengetahuan? Apa yang mereka telah perbuat sebagai contoh kepada kita dewasa ini? Mari kita lihat. Jane Leger, seorang penyalin kitab suci dari suku Waldensi, menyaksikan. Kaum Waldensi adalah salah satu kelompok pertama yang mendapatkan kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Kaum Waldensi secara diam-diam menyalin kitab suci di komoditas pegunungan mereka di Italia Utara dan Prancis Selatan. Anak-anak muda pada usia dini diinstruksikan oleh orang tua untuk menghafal sebagian besar kitab suci. Banyak yang membayar kesetiaan dan pengabdian mereka dengan nyawa mereka. Meskipun kaum Waldensi tidak memahami setiap ajaran kitab suci dengan jelas, mereka tetap setia memelihara kebenaran firman Allah selama berabad-abad dengan membagikannya kepada orang lain. Kemudian,
Ellen G. White saksikan di dalam Kemenangan Akhir halaman 69 paragraf yang pertama. Orang-orang Waldensi mendapatkan persembunyian mereka di balik puncak gunung-gunung pertahanan yang tinggi, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang dianiaya dan yang tertindas. Di sini terang kebenaran itu bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman. Pertentangan di sini juga menyatakan bahwa orang-orang Waldensi tetap menjadi saksi yang setia untuk mempertahankan kebenaran dan iman mereka. Kemudian, Kemenangan Akhir halaman 71 paragraf pertama saksikan. Orang Waldensi telah mengorbankan harta duniawi mereka demi kebenaran. Anak-anak mereka diajar bahwa semua tenaga dan kekuatan mereka adalah milik Allah dan bahwa semua harus ditingkatkan dan dikembangkan untuk pelayanannya. Kelompok Waldensi memberikan pelajaran penting bagi generasi Kristen saat ini tentang betapa pentingnya firman Allah untuk dipelajari, kemudian dibagikan kepada siapa saja. Ingat, kaum Waldensi mempelajari dan membagikan Alkitab di masa yang sukar. Bagaimana dengan kita orang Kristen dewasa ini? Tidak ada kesulitan bagi kita untuk menyaksikan firman Allah. Selama kesempatan masih ada, mari kita merenungkan firman Allah setiap hari, kemudian kita saksikan itu kepada orang lain. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok penting lain, yaitu the morning star of the Reformation. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa yang dimaksud dengan reformasi? Serta apa tujuan dari reformasi? Dan siapa tokoh reformasi saat itu? Serta apakah akan ada lagi reformator saat ini dan ke depannya? Reformasi yang dimaksud dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya pelajaran hari Rabu, adalah pembaharuan hidup dan karakter yang dihasilkan oleh kuasa firman Tuhan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kehidupan menjadi kesaksian tentang firman Tuhan yang mengubahkan dan memberi pelatihan untuk mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Semakin seseorang gemar mempelajari kitab suci atau firman Tuhan, maka pemikiran, perasaan, dan aspirasi ditinggikan, dan hal ini akan memperhalus tabiat serta menyucikan jiwa dan menuntun kepada suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tokoh reformasi yang diangkat adalah John Wycliffe, atau yang disebut bintang fajar reformasi. Selama berabad-abad, firman Allah tertutup dalam bahasa yang hanya diketahui oleh orang-orang terpelajar saja. Alfa Omega Jilid 8 halaman 84 mengatakan, pada abad ke-14 telah terbit di Inggris bintang fajar reformasi. John Wycliffe telah mengumumkan sebuah pembaruan, bukan saja bagi Inggris, tetapi juga bagi dunia Kristen. Nah, setelah dia mempelajari dan menyelidiki Alkitab, ia melihat bahwa Roma telah melupakan firman Allah dan menggantikannya dengan tradisi manusia. Walaupun penuh dengan tantangan dan ancaman, dengan pertolongan Tuhan, John Wycliffe berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris untuk pertama kalinya, dan itu membuka pintu untuk terang boleh bersinar dalam kegelapan. Alfa Omega Jilid 8 halaman 97 mengatakan, Allah telah menunjuk Wycliffe kepada pekerjaannya. Ia telah menaruh firman kebenaran itu dalam mulutnya dan ia menjaganya agar firman itu boleh sampai kepada orang banyak. Kehidupannya telah dilindungi dan kerjanya dilanjutkan sampai sebuah fondasi telah diletakkan bagi pekerjaan besar reformasi. Nah, zaman di mana kita hidup sekarang dan mungkin di masa yang akan datang, untuk mempersiapkan diri dan orang lain bagi kedatangan Kristus yang kedua kali, kitalah yang harus membawa semangat reformasi dan penyelidikan dan pekabaran firman kebenaran Tuhan. Serta kita perlu ajarkan anak-anak kita, keturunan kita, untuk juga menjadi reformator-reformator di masa yang akan datang. Nah, sekarang apa manfaat reformasi saat ini dan bagaimana reformasi pada waktu yang lalu memberi arti pada saat ini? Alfa Omega Jilid 8 halaman 100 mengatakan, adalah melalui tulisan Wycliffe sehingga John Huss dari Bohemia telah dituntun untuk meninggalkan banyak kesalahan Romanisme dan memasuki gerakan reformasi. Pikiran-pikiran manusia telah dituntun kepada firman Allah yang telah lama dilupakan. Tangan ilahi telah mempersiapkan jalan kepada reformasi akbar.
Nah, Alkitab yang kita pegang saat ini, yang ditulis dalam bahasa yang dapat kita pahami, serta kepercayaan, aturan-aturan iman, dan kehidupan yang berlandaskan kepada Alkitab adalah sebenarnya manfaat dari pekerjaan reformasi. Jadi dampak pekerjaan reformasi di masa lalu, termasuk apa yang dilakukan oleh John Wycliffe, memiliki dampak yang sangat besar untuk membawa benih-benih kebenaran firman Allah ke seluruh dunia yang tadinya masih gelap oleh karena firman Tuhan tertutup dari bahasa dan pemahaman mereka. Selanjutnya kita melihat dihiburkan oleh pengharapan pada hari Kamis. Mengapa para martir atau orang percaya ini rela mati untuk kepercayaan? Apakah mereka ada pengharapan? Ataukah mereka mempercayai sesuatu yang sangat kuat? Mari kita lihat ada beberapa alasan mengapa mereka rela mati demi kepercayaan. Yang pertama, mereka memiliki keyakinan akan kebenaran yang mutlak. Para martir yakin bahwa iman dan kebenaran yang mereka anut adalah mutlak dan tidak dapat dikompromikan. Mereka percaya bahwa kebenaran tersebut lebih tinggi nilainya bahkan daripada kehidupan fisik mereka sendiri. Yang kedua, oleh karena mereka memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Para martir memiliki keyakinan yang kokoh akan kehidupan yang kekal setelah kematian mereka. Mereka percaya bahwa ada kehidupan yang lebih baik bersama dengan Allah. Dan yang ketiga, mereka memiliki pengharapan akan upah sorgawi. Mereka percaya bahwa kesetiaan mereka kepada Tuhan dalam menghadapi penganiayaan akan diganjar, dihargai di sorga. Apakah ada jaminan bahwa mereka diselamatkan? Jaminan itu datang dari mulut Yesus sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12, Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kita sekarang ini? Dalam cara apa di mana kita juga bisa menjadi martir dalam zaman ini? Yang pertama, penolakan untuk menyangkal iman. Kalau kita melakukan hal ini dan dalam beberapa kasus, di beberapa situasi di seluruh dunia, orang Kristen dihadapkan pada tekanan bahkan ancaman supaya mereka menyangkal iman mereka. Yang kedua, kalau kita memberikan kesaksian di hadapan publik, memberikan kesaksian di hadapan publik tentang iman Kristen dan prinsip-prinsipnya, terutama di tengah-tengah ketidaksetujuan atau penindasan, dapat menyebabkan seseorang menjadi sasaran penganiayaan. Yang ketiga, melakukan pelayanan di wilayah berbahaya. Contohnya para misionaris atau pekerja Kristen, mereka yang mendedikasikan diri mereka untuk melayani daerah-daerah yang berbahaya atau di antara komunitas yang tidak ramah terhadap kekristenan, seringkali menghadapi risiko menjadi martir. Dan yang keempat adalah oleh karena keteguhan moral. Menentang ketidakadilan, kejahatan, atau ketidakbenaran di dalam nama iman Kristen seringkali dapat membuat seseorang menjadi sasaran penganiayaan atau pembalasan. Mari kita lihat bagaimana kita bertahan dalam iman meskipun kita tidak menjadi martir. Ada beberapa cara kita dapat bertahan dalam iman walaupun kita tidak menjadi martir. Yang pertama, doa dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita perlu mengembangkan hubungan yang kokoh dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, dan praktek rohani lainnya. Ini merupakan fondasi untuk bertahan di dalam iman. Yang kedua, belajar Alkitab secara serius dan mendalam. Terus memperkuat iman kita melalui studi Alkitab atau juga bahan-bahan rohani lainnya yang dapat memperdalam pengetahuan kita tentang iman kekristenan. Yang ketiga, keteguhan dalam prinsip-prinsip moral. Bertahan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Kristen, bahkan di tengah-tengah tekanan atau godaan untuk mengikuti arus dunia. Dan yang keempat adalah komitmen untuk tetap melayani.
Kalau seorang Kristen terlibat dalam pelayanan gereja atau pelayanan sosial, ini dapat membantu dia untuk tetap mempertahankan imannya, dengan demikian tetap setia kepada Tuhan walaupun tidak menjadi seorang martir. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada bagian pendalaman pelajaran sekolah Sabat hari Jumat. Pertanyaan, apakah setiap orang dipilih Allah menjadi martir atau dipilih untuk tidak bertahan dalam penganiayaan? Dan apakah penganiayaan seperti orang-orang Romawi dipilih Allah? Lalu mengapa Allah tidak melindungi umat Allah saat mereka dianiaya? Mari kita lihat. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Wahyu 13 ayat 10 menyebutkan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara, dalam sejarah Alkitab, kita dapat menyaksikan beberapa orang benar mati karena kebenaran yang mereka ikuti. Contoh, Habel mati karena persembahan yang benar dan yang berkenan kepada Allah, yang menimbulkan iri hati saudaranya Kain. Kemudian, siapa lagi? Stefanus dilontari dengan batu sampai mati. Kemudian, 12 rasul atau murid Yesus menjadi martir karena Injil. Namun ada juga orang benar yang diangkat hidup-hidup ke sorga karena kesetiaannya. Dalam hal ini seperti Henok. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan Ibrani pasal 11 ayat 36 dan ayat 37 katakan seperti ini. Ada pula orang yang diejek, diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kemudian, Yesus juga ucapkan di dalam Matius 5 ayat 10, ayat 11, dan ayat 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicelah, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku, sepanjang zaman Allah selalu memiliki orang-orang yang setia dalam kesetiaan untuk mempertahankan kebenaran. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, bahkan aniaya, Allah selalu menjaga terang kebenaran yang kadangkala dibayar dengan darah orang-orang yang setia dan benar. Namun, janji kehidupan yang kekal akan menjadi bagian mereka yang setia kepadanya. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari pembahasan kita, apa cara kita bisa menjadi terang bagi sesama di zaman modern saat ini? Dan bagaimana cara yang manusiawi yang dengan tidak kekerasan kita boleh membela kebenaran? Yesus katakan dalam khotbah di atas bukit, Matius 5 ayat 14a, kamu adalah terang dunia. Kemudian ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya cara terbaik untuk menjadi terang bagi sesama adalah menunjukkan perubahan hidup atau reformasi rohani pribadi, di mana kasih dan kebaikan dinyatakan melalui tutur kata dan perbuatan serta pikiran yang disucikan. Hal ini akan menjadi terang yang sesungguhnya bagi orang lain. Masalahnya, Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi selama kita terhubung dengan Kristus, maka kita dapat memantulkan terangnya bagi sesama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Dalam buku Reflecting Christ halaman 235, Nyonya White katakan, dengan terus-menerus menerima terang kehadiran Kristus secara konstan, ia memantulkan terang ini kepada orang lain dengan kata-kata yang menguatkan dan perbuatan-perbuatan penyangkalan diri. Ia menyandang tanda ketaatan pada hukum Allah yang membedakannya dari mereka yang tidak mengikuti jalan yang mengarah pada kehidupan yang kekal. Dengan demikian, cara yang terbaik yang manusiawi untuk membela kebenaran adalah menyatakan iman Kristen dan kebenaran dalam penurutan yang penuh kepada firman dan kehendak Tuhan. Nah sekarang, apakah membela kebenaran adalah suatu keharusan? Bukankah Allah bisa menjadi terang dan bisa membela kebenarannya sendiri? Kalau membela kebenaran di sini dimengerti dalam konteks penurutan kepada firman Allah, maka membela kebenaran adalah suatu keharusan. Sebab penurutan dari umat-umat Allah adalah sebuah teguran yang nyata bagi mereka yang hidup dalam kehidupan tidak takut akan Tuhan. Prophets and King halaman 605 mengatakan, rasa hormat umat Allah terhadap hukumnya merupakan teguran yang terus-menerus bagi mereka yang telah membuang rasa takut akan Tuhan. Selain itu, Nyonya White dalam buku Testimonies for the Church, volume 9 halaman 231 mengatakan bahwa gereja yang sisa, umat yang sisa, akan dibawa ke dalam pencobaan dan kesusahan yang besar. Mereka yang mematuhi perintah-perintah Allah dan iman Yesus akan merasakan kemarahan naga dan bala tentaranya. Setan menghitung dunia sebagai bawahannya. Dia telah menguasai gereja-gereja yang murtad, tetapi di sini ada sekelompok kecil yang menentang kekuasaannya. Jika ia dapat melenyapkan mereka dari bumi, maka kemenangannya akan lengkap. Jadi dengan demikian, dengan penurutan umat Allah terhadap hukum-hukumnya, maka setan gagal dalam misinya menyerang umat Allah yang sisa. Tidak ada kemenangan pada akhirnya di pihak setan. Sebab pada akhirnya pena inspirasi katakan dalam Christ Object Lessons halaman 69, Kristus menanti dengan kerinduan yang besar untuk manifestasi dirinya di dalam gerejanya. Ketika karakter Kristus direproduksi secara sempurna di dalam umatnya, maka ia akan datang untuk mengklaim mereka sebagai miliknya. Jadi penurutan bukan hanya sekedar membela kebenaran, tetapi juga adalah manifestasi karakter Kristus dalam kehidupan umatnya. Mari kita berdoa supaya kita menjadi umat-umat yang menang, membela kebenaran, yaitu dengan cara menuruti perintah-perintahnya, dan di dalam kehidupan kita akan dimanifestasi karakter Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, terima kasih. Oleh karena pertolonganmu kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus tuntun kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Dan tolong kami ya Tuhan yang hidup di zaman saat ini, supaya kami juga boleh menjadi alat Tuhan, menjadi pembawa-pembawa terang, pembela kebenaran, dan kehidupan kami ya Tuhan akan diubahkan, dan kami juga mampu menjadi terang bagi orang lain, mengubahkan kehidupan orang lain, menuruti kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Engkaulah yang dimuliakan dan ditinggikan. Ampuni kami dari dosa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Tahukah saudara bahwa cara pandang kita atau pengetahuan kita atau kepercayaan kita mempengaruhi akan tindakan kita? Beberapa orang memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait asal mula manusia. Ada yang berpendapat bahwa manusia ini berasal dari evolusi dari kera, melalui periode waktu tertentu akhirnya menjadi manusia. Ada juga pandangan-pandangan yang lain terkait asal mula manusia. Bagaimana dengan saudara? Apa pandangan saudara terkait asal mula manusia? Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Uniknya, ketika manusia diciptakan, manusia pertama itu diciptakan, dan kemudian Allah memberikan perintah bagi Adam dan juga istrinya. Tetapi
sayangnya perintah Tuhan mereka langgar. Tuhan memberikan perintah kepada mereka, tapi mereka tidak menuruti perintah Tuhan. Mereka berdosa atau mereka melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan pada saat itu. Akhirnya ketika mereka berdosa, ada dampak langsung yang mereka rasakan pada saat itu, bisa kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, di mana ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa. Akibat daripada tidak menurut akan perintah Allah. Bukan hanya manusia ini dengan istrinya yang menerima akibat daripada dosa, tetapi juga ular pada saat itu mendapat bagian terlibat dalam dampak daripada dosa ini. Bahkan juga alam atau makhluk hidup yang lain mendapat dampak langsung akibat daripada dosa yang diperbuat oleh manusia ini. Dampak daripada dosa ini kepada semua makhluk hidup, Tuhan mau menunjukkan kepada manusia bahwa betapa buruk dan betapa jijiknya dosa itu. Pada saat ini kita juga bisa melihat ada dampak-dampak yang diakibatkan oleh dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi sayangnya manusia pada saat ini cenderung untuk melakukan dosa sekalipun sudah melihat betapa buruknya dampak daripada dosa itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan jaminan bagi saudara dan saya. Di dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang kedua, ada pesan dari Rasul Petrus. Ketika dia menulis kitab Petrus atau surat Petrus, dia bilang begini. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara-saudari, kita lihat Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Apakah saudara merasa saudara juga dipilih sesuai dengan rencana Allah untuk menjadi umat Tuhan? Di bagian selanjutnya di 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 dia bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapakah saya? Itu adalah judul firman Tuhan kita pada saat ini. Siapakah saudara dan saya? Pengetahuan kita, kepercayaan kita akan berpengaruh terhadap tindakan kita. Jika saudara percaya bahwa saudara diciptakan oleh Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Rasul Petrus, jika saudara percaya bahwa saudara dipilih untuk taat dan menerima percikan darah dari Yesus Kristus, saya mengajak saudara sekalian, mari kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua dia bilang, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudari, jika saudara merasa bahwa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau saudara percaya bahwa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan saudara-saudari dipilih oleh Tuhan untuk taat kepada Tuhan dan menerima percikan darahnya. Pesan firman Tuhan dari kitab Petrus dia bilang bahwa kita harus memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Doa saya kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Yesus, oh berkatilah.
Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, karena kami telah mempelajari akan firman Tuhan yang mendorong kami dan menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan, Engkau yang menciptakan kami dan telah membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, untuk taat kepada firman-Mu ya Tuhan, menuruti akan setiap firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panggilan berbakti kita di hari Sabat ini terdapat di dalam Keluaran 16 ayat 1-4. Kami akan membaca saling bergantian dan ayat yang terakhir kami akan ucapkan bersama-sama. Keluaran 16 ayat 1-4. Mana Sabat? Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sungguh mulia Engkau, Bapa Tuhan kami, Allah, pencipta, pemelihara, dan pelindung kami. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan begitu baik sampai saat ini, di mana kami boleh memanggil nama-Mu dalam ibadah, dalam persekutuan,
melalui ibadah pada hari ini, hari Sabat, hari yang Engkau kuduskan, Engkau berkati. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengaku betapa kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, baik tindakan kami, pikiran kami, tutur kata kami. Kami menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami manusia. Kami mohon agar kiranya Allah di sorga akan mengampuni dan menguduskan kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Pada ibadah ini, kami mengucap syukur oleh karena kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Warno Sule. Urapan Roh Suci Tuhan boleh menjadi bagian hamba Tuhan ini, agar kiranya firman yang dibentangkan boleh mengangkat hati kami dan mengarahkan pandangan kami kepada Yesus. Kiranya Yesus yang akan dinampakkan dan ditinggikan lewat pekabaran firman yang akan kami dengarkan. Hamba Tuhan yang melayani, Tuhan balas berkat dalam kehidupan keluarga dan dalam pelayanan. Hamba berdoa juga untuk kami yang mengikuti ibadah ini dalam berbagai pergumulan kami, sehingga kami belum memiliki kesempatan untuk datang beribadah di gereja. Entah kami dalam keadaan sakit, lemah iman, lemah fisik, dan berbagai pergumulan yang kami alami. Biarlah Tuhan yang akan tilik kami, hadir, bertindak, dan memberikan jalan keluar untuk semua masalah pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang penuh kasih, mau berdoa, biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan, lewat pelayanan media ini, boleh menjangkau yang belum terjangkau, sehingga semakin banyak orang yang dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami mengharapkan kami diberkati sepanjang ibadah ini, dan berkat yang kami terima boleh mendorong kami untuk selalu setia dan mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku menunggu
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ayat tema kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus
Shalom, selamat siang dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita boleh merayakan akan hari Sabat Tuhan, dan kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus berkesinambungan di dalam kehidupan kita. Umat-umat Tuhan dimanapun berada, mari sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada Sabat yang suci diberkati ini, firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Memohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hati pikiran masing-masing kami, sehingga firman ini dapat membawa hidup kami menjadi lebih baik, kami lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada hari Sabat ini, kita akan membahas satu topik tentang roti hidup. Pada hari Sabat yang suci diberkati ini, jika kita berbicara tentang roti, maka kecenderungan kita adalah pada kebutuhan, pemenuhan akan hal pangan atau makan kita. Kebutuhan dasar umat manusia adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan juga papan. Tetapi kebutuhan yang sangat mendesak di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia di dunia ini adalah kebutuhan akan makanan dan kebutuhan akan minuman. Itulah sebabnya hampir di setiap sudut tempat, baik di kota maupun di desa, pasti ada rumah makan, baik yang berkelas maupun rumah makan yang biasa-biasa saja. Saat mana kita berkunjung ke rumah makan, maka tentu saja kebutuhan makan minum kita akan disesuaikan dengan selera kita. Dan tentu saja kita harus membawa uang untuk dapat membayar makanan yang nantinya akan kita makan. Kalau kita membaca di dalam buku Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-58, di sana berkata, "Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Kehidupan bangsa Israel ketika mereka dalam pengembaraan mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah. Di mana ketika bangsa Israel saat berada di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, maka Keluaran pasal 16 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga di sana berkata, "Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, 'Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.'" Keluaran pasal 16 ayatnya yang keempat juga berkata di sana, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti
bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Keluaran 16 ayat 35 berkata, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk 40 tahun lamanya bangsa Israel telah diingatkan tiap-tiap hari oleh persediaan yang ajaib ini akan kasih serta penjagaan Allah yang tidak pernah gagal. Mazmur 78 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25 di sana berkata, maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Pena inspirasi di dalam buku Alfa Omega jilid 1 halaman 346 berkata, setiap hari mereka diajar bahwa dengan memiliki janji Allah, mereka terpelihara dari kekurangan, sama halnya seperti mereka itu seolah-olah dikelilingi oleh ladang-ladang gandum di padang yang subur di tanah Kanaan. Dalam hidup kita ini, janganlah kita takut terhadap kekurangan. Kadang hari depan membuat kita takut, seakan-akan Allah yang kita percayai, Allah yang kita imani tidak sanggup memberikan makan di dalam kehidupan kita. Manna yang jatuh dari langit adalah untuk memberi makan Israel, adalah suatu lambang dari Dia yang datang dari Allah untuk memberikan hidup kepada dunia. Yohanes 6 ayatnya yang ke-58 berkata, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus Kristus adalah roti hidup yang menjamin tidak hanya kebutuhan jasmani kita, tetapi Yesus menjamin kebutuhan rohani kita, bahkan keselamatan kita sebagai anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manna dari sorga telah menjamin kehidupan jasmani bangsa Israel sampai ke perbatasan tanah Kanaan. Dan selama 40 tahun, Yesus yang turun dari sorga tidak hanya menjamin kehidupan jasmani umat manusia, melainkan ia juga menjamin keselamatan umat manusia. Ia telah menyerahkan hidupnya, mati dan bangkit, serta naik ke sorga, dan akan datang kembali, menjemput umat tebusannya. Yesus berkata, dalam Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada Sabat ini, Tuhan Yesus yang kita imani tidak hanya peduli terhadap hal-hal rohani, ia juga peduli terhadap hal-hal jasmani manusia. Mari kita lihat bagaimana kepedulian daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percayai dan kita imani.
hal-hal jasmani ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam buku Markus pasalnya yang ke-8 ayat 19, di sana berkata, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Untuk memenuhi keperluan makan, untuk memenuhi keperluan jasmani, melalui berkat-berkat Tuhan, maka umat Tuhan dapat menikmatinya. Dan masih ada yang tersisa untuk dapat menopang kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kemudian kebutuhan jasmani termasuk di dalamnya kebutuhan kesehatan kita. Di dalam buku Yohanes pasal 5 ayat 6, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini adalah peristiwa yang terjadi kepada orang lumpuh. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang dia tanyakan kepada orang lumpuh ini. Yesus tidak bertanya, sudah berapa lama saudara berada di sini? Mengapa tidak ada keluargamu yang datang dan menolong engkau? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tentu saja akan membuat hati si lumpuh ini sakit hati. Tetapi Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawabannya ini merupakan jawaban yang tentu saja berfokus pada dirinya sendiri. Jawabannya ini adalah jawaban di mana dia membutuhkan pertolongan orang lain. Pertolongan yang semestinya telah berada di hadapannya. Yohanes pasal 5 ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal 5 ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tidaklah menengok orang lain dan mengatakan, hei, ini orang sudah 38 tahun belum dapat kesempatan. Tolong hari ini kasih kesempatan dulu kepadanya. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara pada hari Sabat ini, keselamatanmu tidak tergantung pada pemimpinmu. Keselamatanmu tidak tergantung pada tua-tua jemaat. Keselamatanmu tidak tergantung kepada orang tuamu. Keselamatanmu tidak tergantung pada pasangan hidupmu. Karena Alkitab berkata, keselamatan adalah tergantung kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita lihat hal-hal rohani. Kalau tadi adalah hal-hal jasmani, maka kita lihat hal-hal rohani. Dosa dan pengampunan. Bahwa Kristus sanggup dan dapat mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Kristus dapat mengampuni dosa-dosa kita.
Di dalam buku Kisah Para Rasul 13 ayat 38 berkata, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa." Efesus 1 ayat 7 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan hidup yang kekal melalui pengampunan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana dengan keselamatan? Keselamatan yang kekal, apakah ini dianugerahkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita? Setiap kebutuhan-kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani, bahkan sampai kepada keselamatan kita, dipenuhi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Bagaimana kehidupan Musa di dalam buku Keluaran 32 ayatnya yang ke-32. Di sana berkata, "Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Betapa pentingnya keselamatan itu. Betapa pentingnya keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus kepada kita. Musa, untuk keselamatan orang lain, dia katakan, "Kiranya engkau menghapuskan namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah mengampuni kita. Yesus melayakkan kita, dan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Di dalam buku Markus pasal 15 ayat 34 berkata, "Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eloi, Eloi, lama sabatani,' yang berarti, 'Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?'" Rasul Paulus di dalam buku Roma 9 ayat 2 dan 3, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Musa, dia rela namanya dihapuskan dari buku kehidupan hanya untuk bangsanya. Yesus, dia merasa bahwa dia telah terpisah dengan Bapanya hanya untuk keselamatan kita. Demikian juga Rasul Paulus, dia merasa mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaranya, kaum sebangsanya secara jasmani. Betapa pentingnya keselamatan itu. Kasih Allah telah menjamin kehidupan saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Kristuslah, roti hidup itulah yang telah menjamin kehidupan keselamatan kita. Tidak hanya secara rohani, tetapi Yesus sangat juga peduli terhadap kehidupan jasmania kita. Yohanes pasal 6 ayat 47 dan 48 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah
roti hidup itu. Pada hari Sabat yang suci diberkati ini, setelah kita menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa baiknya Allah kita. Dia tidak hanya melihat dari sisi rohani saja, tetapi dia juga mengerti keadaan jasmania kita. Itulah sebabnya dia berkata, akulah roti hidup. Kebutuhan jasmani ia penuhi. Dan kebutuhan rohani juga dia penuhi. Termasuk dia mengampuni setiap kesalahan pelanggaran kita. Dan dia melayakkan kita untuk hidup bersama dengan dia. Saat mana dia datang pada kali yang kedua, hidup yang kekal boleh menjadi bahagian kita semua. Adalah doa dan harapan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Yesus terindah, Raja alam semesta, anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indah pula hutan, dihiasi bunga-bunga. Terlebih indah kasih-Nya Yesus yang menggembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga, indahlah bintang semua. Terlebih indah cahaya Yesus, lebih dari malaikatnya. Bapa di sorga, kami mensyukuri betapa baiknya Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Kami yakin dan percaya pekabaran yang indah ini akan menolong kehidupan kami. Sehingga kami lebih mempercayai Tuhan. Oleh karena janji-janji Tuhan adalah baik. Janji-janji Tuhan adalah tepat untuk keselamatan kami. Engkau sangatlah peduli di dalam hidup kami. Kepedulian-Mu secara jasmani dan juga secara rohani. Engkau melayakkan kami yang penuh dengan dosa ini melalui pengampunan-Mu. Sehingga kami boleh layak menerima janji keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami yakin dan percaya umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya memberkati. Kebutuhan jasmani mereka Tuhan penuhi, terlebih kebutuhan rohani mereka. Karena hanya Engkaulah juru selamat kami, penebus kami, dan penyelamat kami. Pada hari Sabat ini, saat hamba-Mu menumpangkan tangan ke atas umat-umat-Mu dimanapun berada, Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan
dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya Pendeta Michael Kelendonu bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. It's the God in the valley when things go wrong. He'll make the